Selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video dari playlist kuliah online pemrograman mobile. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat satu aplikasi mobile yang memanfaatkan sebuah fungsi ataupun function ya. Nah, jadi nanti di video ini akan kita bahas apa saja kasus yang bisa diselesaikan function. Jadi secara umum juga mau function di bahasa pemrograman apapun, logikanya, cara kerjanya juga sama. Jadi ya, jadi nggak ada yang berbeda. Jadi hanya membedakan cara penulisannya saja. Jadi kalau skema kerjanya di bahasa pemrograman apapun tetap punya function ya, ataupun fungsi. Nah itu akan kita pelajarin dari video hari ini. Mungkin ada beberapa program nanti akan kita buat beberapa pack ya dalam aplikasi framework 7 kita. Nah sekarang saya buat dulu folder project saya simpan aja di, terserah bebas mau disimpan di mana. Saya simpan di folder latihan atau di folder framework 7. Saya buat folder baru ya, misalnya saya buat fungsi, nama foldernya, lalu saya buka ke dalam folder fungsi. Saya keluarkan library framework 7 seperti biasa ya. Saya keluarkan, saya masukkan ke dalam folder fungsi. Oke, sudah. Sekarang sudah saya keluarkan semua library untuk framework 7-nya ya. Lalu saya buka VS Code, Visual Studio Code untuk editornya. Saya buka dulu folder project tadi di dokumen, folder framework 7, lalu folder fungsi. Lalu saya pilih ini. Nah, gini ya. Nah, ini sudah muncul editor di framework 7-nya. Ini saya close aja dulu, ini saya minimize. Nah, ini seperti biasa ya. Ini tampilan index.html-nya ya. Ini kalau saya coba jalankan ke browser. Nah, saya buka dalam bentuk iPhone 6 ya. Nah, seperti ini ya halamannya. Nah, nanti kalau mau nggak dipakai toolbarnya juga boleh ini ya. Saya hapus pun nanti boleh. Langsung saja saya hapus ya bagian toolbarnya ini, saya nggak perlu pakai toolbar. Lalu awesome app-nya saya ganti aja fungsi framework 7 misalnya. Nah, seperti ini ya. Lalu pakai kontennya nanti tinggal kita atur. Nah, jadi di sini saya akan bagi beberapa halaman nanti ya di video kali ini. Nah, jadi kalau untuk melakukan pembagian halaman kan kita harus buat roots-nya dulu ya. Nah, ingat dulu juga video-video yang sudah saya berikan untuk memanajemen roots, kita harus buka file myapp.js-nya di sini di folder js. Nah, ini. Nah, yang pertama harus kita konfigurasi adalah bagian view di dalam aplikasi kita. Berarti saya tambah di sini. Seperti ini ya, ini saya perkecil dulu. Di sini saya tambah sebuah parameter views, bukan views ya, view, bukan kurung kurawal, lalu stack page, kita aktifkan true. Oke, ya, baru nanti kita atur ya, rootsnya kita atur. Kalau nanti arahnya ke sini saya buat home aja dulu ya. Ini saya arahkan ke page name ya, saya arahkan ke page name dengan nama home juga nanti ya, seperti itu. Lalu saya tambah lagi nanti beberapa. Oke, ini untuk konfigurasi di myapp.js nya sudah. Nah, selanjutnya kita kembali ke index.html. Nah, di sini pack kontennya, data name-nya ini saya ganti sudah home ya, sudah sama. Oke. Nah, di pack kontennya saya hapus ini. Saya akan membuat berapa program kira-kira ya, berapa halaman untuk menjelaskan function ini. Oke, mungkin 3 halaman saja ya. Oke, yang pertama saya buat sebuah tombol di sini. Sebelumnya saya buat sebuah div dengan kelas block seperti ini. Lalu saya buat sebuah tombol dengan kelas button, lalu button fill, lalu saya kasih warna color green, saya kasih keterangan fungsi pertama gitu ya, nanti untuk membuka halaman pertama.
fungsi pertama. Oke, di sini juga path-nya saya atur ke fungsi 1 slash gini. Nah, ini saya perbanyak dulu ya. Seperti ini. Fungsi kedua, untuk buat halaman kedua, ini halaman ketiga. Ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Seperti ini. Oke, nah ini sudah muncul harusnya. Coba saya refresh. Nah, ini sudah ada. Kenapa warnanya? Oh, bukan kurang N ya. Nah, supaya biar ada jarak boleh kasih BR gitu kan. Kasih tag BR. Terserah kalian, biar ada jaraknya, biar nggak terlalu rapat ya. Nah, sudah. Atau kita ganti-ganti warnanya. Ini red, ini blue, misalnya. Oke, jadi masing-masing sudah ada 3 tombol. Tombol pertama nanti akan untuk membuat sebuah fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga. Oke, sekarang kita lihat ini diarahkan ke bagian fungsi 1. Maka sekarang kita kelola dulu roots-nya ya. Nah, sini berarti ada tambah roots baru lagi kan, namanya fungsi 1. Kita buat untuk fungsi 1 dulu ya. Jika bukan gitu ya. Jika path-nya diarahkan ke dalam fungsi 1, maka arahkan ke dalam path name dengan nama, kita samakan saja ya, fungsi 1. Seperti itu. Oke. Ini nggak ada koma juga nggak apa-apa, karena dia parameter terakhir ya. Oke, ketika parameter roots-nya sudah kita tambah, sekarang lanjut kita membuat halamannya. Nah, caranya seperti yang sudah kita pelajarin. Ini saya copy ya, satu page ini ya. Ini kan. Oke, lalu di sini saya kasih keterangan biar saya nggak bingung nanti ini penutup siapa. Ini untuk halaman fungsi 1. Nah, di sini saya buat keterangannya lagi. Penutup fungsi 1 gitu ya. Lalu di sini saya paste. Nah, di sini saya ganti menjadi fungsi 1. Nah, di sini saya ganti title aplikasinya. Saya ganti aja gini ya, fungsi 1, ataupun ini saya hapus tulisan framework 7-nya. Ini saya tuliskan halaman fungsi 1. Isinya ini saya hapus aja ini dulu di dalam pack kontennya ya. Gini, kita lihat dulu, kita uji dulu apakah berpindah halaman. Oke, belum. Kenapa? Karena ini sudah ada penimpaan halaman ya. Maka di sini di halaman yang mau kita sembunyikan tambahkan stack. Nah, seperti ini. Biar dia disimpan dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba fungsi 1 kita klik. Nah, kita lihat dulu. Kenapa dia tidak mau berpindah? Wah, name-nya ya. Fungsi garis hubung tadi fungsi 1 gini ya namanya. Di sini ya, fungsi tanpa spasi ya. Saya refresh, klik. Harusnya pindah. Sebentar. Data name fungsi 1. Fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Oke, ini sudah pas. Nah, kita lihat dulu sebentar apakah ada yang salah. Pack name. Sebentar. Sepertinya nggak ada yang salah. Sebentar ya. View stack page. Seperti ini. Oke, belum berpindah halaman. Lalu sudah benar ini. Fungsi 1. Vue.js. Kita coba di materi yang sebelumnya, kita lihat dulu ya apa cara membuatnya. Cara membuat roots-nya kita lihat dulu. Di bagian
di project sebelumnya. Saya coba cek ya. Ini kita dulu stack page sudah benar. Oh sorry ya, ini salah tulis ya. Page-nya huruf kecil ya, page name-nya. Oke, kesilapan ya. Oke, nah kita coba buka. Oke, sudah berpindah ya ke halaman fungsi. Nah sekarang tinggal saya buat maunya waktu di fungsi 1 kita tambahkan link home ya. Ketika diklik biar balik ke home. Oke, saya tambahkan aja di page fungsi 1 tadi ya. Di sini saya tambah sebuah div dengan kelas left. Isinya itu sebuah link yang berisikan sebuah icon dengan kelas F7 icons. Ya kan, baru di sini namanya house. Diarahkan ke home. Oke, kita lihat. Oke, sudah ada ini. Untuk balik ke home ya tombolnya biar gampang. Oke. Fungsi 1 ini saya mau kita belajar fungsi yang memiliki nilai balik gitu ya. Jadi nanti saya akan buat sebuah tombol di sini. Jadi fungsi itu nanti akan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang kita inginkan. Pada saat kapan? Pada saat tombol diklik kah? Pada saat text box disorot kah? Atau tombol disorot kah? Jadi dia fungsi itu akan melakukan satu eksekusi berdasarkan penentuan kapan eksekusinya akan dilakukan. Nah kayak tadi berdasarkan klik atau yang lain-lain gitu ya. Jadi sekarang saya mau buat sebuah tombol. Nah jadi nanti ketika tombol itu diklik kita akan memanggil fungsi untuk melakukan tugasnya. Jadi nanti di sini fungsi yang saya buat hanya untuk menampilkan sebuah message ya kan, menampilkan alert dalam bentuk mobile ya. Misalnya nanti muncul pesan apa gitu dalam bentuk alertnya. Itu aja dulu yang di halaman pertama ini. Berarti sekarang saya buat tombol baru di sini di bagian pick dengan data name fungsi 1 ya. Nah di sini saya kasih mana picknya? Nah, ini pick contain. Saya buat sebuah tombol dengan kelas button, lalu button fill seperti biasa ya. Kita buat fillnya, lalu colornya warna orange. Muncul. Kita buat teksnya muncul fungsi ya, boleh seperti ini. Lalu ini saya kosongkan saja, lalu kita kasih ID tombol sebagai pengenal identiknya ya. Oke, sekarang ini sudah ada tombol dengan ID tombol. Kita langsung masuk ke program untuk mengeksekusi functionnya. Nah, kita masuk ke myapp.js. Di bawahnya ini saya buat var $$ sama dengan dom 7 titik koma. Oke, untuk membuat function di dalam dom 7 selalu diawali dengan perintah function. Jadi di dalam framework 7 penulisannya untuk membuat fungsi itu dikenali dengan perintah function seperti ini. Ya, lalu spasi berikan nama functionnya gitu ya. Misalnya saya buat nama functionnya apa? Muncul. Gitu ya. Lalu saya buat buka kurung tutup kurung. Jadi nanti di antara buka kurung dan tutup kurung ini nanti kita berikan argumen ataupun parameter data ataupun variabelnya ya. Apa menjadi patokan sebuah si fungsi ini. Nah, saat ini kita nggak usah dulu pakai parameter ataupun argumen. Nah, kita langsung nanti berikan tugas si fungsi dengan nama muncul ini mau ngapain gitu ya kan. Nah, di sini langsung saya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal seperti ini. Artinya perintah nanti yang akan dilakukan oleh fungsi dengan nama muncul akan kita tulis di sini di baris 33 ini ya. Apapun nanti tugasnya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa tombol itu nanti tombol yang sudah kita sediakan akan memanggil sebuah fungsi dengan nama muncul ini untuk mengeksekusi tugas si muncul. Nah, di sini tugasnya saya mau tampilkan dalam bentuk alert aja kalimat ya. Berarti perintahnya app.dialog.alert ya kan. Kita buat kalimatnya selamat belajar gitu aja ya. Selamat belajar fungsi framework 7. Oke, sudah. Kita lihat nanti.
Nah, kita ingat tadi bahwa kita bilang bahwa pemicunya ada di tombol dengan ID tombol ya. Nah, di sini nanti. Di sini. Pemicunya adalah tombol ini. Dengan ID tombol juga ya. Maka di sini saya buat dulu definisikan tombolnya dengan perintah seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. $2 kali, lalu hashtag nama ID-nya tadi, ID tombol, titik, klik. Lalu kita buat function, buka kurung kurawal, tutup kurawal seperti ini. Ya kan? Nah, di sini kita tinggal panggil si fungsi tadi ini. Ya, dengan saya tuliskan saja muncul. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sesuai dengan namanya ini. Gitu ya. Nah, kita coba. Saya refresh. Saya jalankan fungsinya, saya klik. Nah, sudah muncul ya. Setelah belajar fungsi framework 7. Nah, misalnya ini kita tampilkan dalam bentuk alert. Nah, bagaimana juga kalau setelah alert nanti muncul sebuah teks di bawahnya ini lagi, gitu ya kan? Bagaimana caranya? Nah, gampang. Kita tambahkan aja lagi satu elemen di bawah tombol ini tadi. Saya buat sebuah tag div dengan ID tampil. Misalnya seperti itu ya. Jadi nanti akan tampil juga kalimatnya di sini, di ID dengan tampil, dengan nama tampil. Nah, berarti kita kembali ke myapp.js-nya. Saya tambah di bawahnya ini, karena saya mau menampilkan lagi teks yang sama ke dalam sebuah div dengan ID tampil. Ini saya copy. Maksud saya masukkan perintah untuk masukkan data ke dalam div. Kayak gini ya. Nama divnya apa tadi? Hashtag tampil titik HTML, karena itu kan perintah HTML ya. Dokumen HTML, maka di sini saya buat seperti ini juga. Oke, kita coba. Saya refresh dulu aplikasinya, lalu jalankan. Muncul, selamat belajar fungsi framework 7, di bawahnya juga muncul. Gitu ya. Jadi ya, ini sudah bisa dipahami rasa saya dengan fungsi seperti ini. Ini fungsi kan yang artinya tanpa parameter. Jadi nanti kalau ada data yang mau dikirim yang akan dilakukan fungsi untuk dieksekusi, jika ada data ya yang mau dieksekusi dalam sebuah fungsi, maka kita masukkan nanti di sini datanya apa. Makanya dikenal dengan istilah argumen ataupun parameter. Nah, nanti kita letakkan di antara buka dan tutup kurung gitu ya. Nah, inilah dulu bagaimana menjalankan fungsi tanpa parameter dulu. Sepertinya ini. Contohnya seperti ini. Menampilkan message box ataupun menampilkan sebuah kalimat di dalam tag HTML ya, di dalam elemen HTML dengan ID tampil gitu ya. Nah, pemicunya siapa tadi? Tombol dengan ID tombol kalau diklik. Ketika nanti tombol dengan ID tombol diklik, maka fungsi dengan nama muncul dijalankan. Ini dia perintahnya kan. Nah, gitu ya. Jadi itu gampang bisa kita pahamin. Nah, ataupun apakah satu fungsi hanya bisa dipanggil di satu tombol aja, apakah bisa dipanggil di tombol yang lainnya? Boleh-boleh aja, bisa aja. Kita contohkan ya. Di sini. Ini dia. Saya buat tombol baru lagi di bawah ini ya. Dengan ID yang berbeda kita buat. ID kita buat BTN misalnya ya. Kelasnya kita samakan. Ini biar cepat ya. Ini saya kasih bukan orange tapi red saja. Tombol misalnya saya buat keterangannya tombol kedua. Misalnya gitu ya. Ini saya kosongkan saja. Nah, berarti kan nanti kedua tombol ini dengan ID tombol dan ID BTN akan memanggil fungsi yang sama. Apakah bisa? Ya bisa aja. Kita coba aja ya. Saya kembali ke myapp.js. Di bawah tinggal saya deklarasikan. Kalau ID dengan nama BTN mengalami event klik, panggil sebuah function, buat sebuah function di dalamnya yang memanggil fungsi muncul. Gitu ya. Nah, kita lihat aja. Saya jalankan. Ini ada dua tombol ya. Atau saya kasih BR ya biar nggak terlalu rapat nih. Saya kasih BR di sini. Seperti ini. Saya refresh dulu ya. Nah, sudah ada jarak. Ini muncul ya kan? Kalimatnya tetap sama aja. Mau ini kita muncul, tekan muncul juga. Ataupun hanya yang merah tadi langsung. Ya kan, saya refresh. Nih. Nah, tekan tetap muncul sama ya. Nah, itu jadi harus kalian pahamin. Nah, itu dia ya.
Itulah dalam menggunakan function tanpa parameter. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau ada function yang memiliki parameter. Misalnya di sini saya membuat parameternya ada satu buah data ya yang akan dikirim ke dalam fungsi. Yang seperti ini aja saya buat di halaman ini. Misalnya saya akan buat function untuk menampilkan alert yang seperti tadi, tapi dengan kalimat yang kita tentukan melalui sebuah text box gitu ya. Jadi nanti kita isi dalam sebuah text box datanya apa yang mau kita tampilkan dalam text box. Ketika klik tombol pemicunya, dia akan panggil fungsi yang akan menerima parameter data. Kita akan coba itu ya di halaman selanjutnya, di halaman page 2 yang ini ya, fungsi 2. Oke, kita lihat di index.html tadi ada tombol untuk fungsi 2. Ini namanya fungsi 2. Saya buat dulu roots yang baru untuk fungsi 2. Di sini saya buat jika path-nya nanti diarahkan ke fungsi 2, path name-nya diarahkan ke fungsi 2. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat path untuk fungsi 2. Ini saya tutup. Oke, nah ini aja saya copy biar cepat ya. Ini. Oke, lalu saya buat penandanya lagi. Halaman fungsi 2. Penutup fungsi 2. Lalu di sini kita tutup. Ini saya ganti namanya jadi fungsi 2. Ini juga saya ganti. Lalu di sini saya hanya butuh satu tombol. Ini saya ganti dengan tombol kirim ya, keterangannya. Ini juga saya ganti dengan kirim. Lalu saya perlu sebuah ini ya, form ya. Saya buka aja website framework 7-nya. Nah, seperti ini. Lalu saya buka dokumentasinya untuk membuat form. Mana ya? Ini form data. Bukan ya, satu lagi ya. Input form. Nah, saya pakai yang simple aja ya, yang ini misalnya. Nah, saya copy yang ini sampai satu list ini, ya kan? Ini, nanti saya tutup slash URL-nya ataupun ini langsung lah ya. Saya masukkan di sini. Saya hapus titik-titiknya. Saya nggak perlu gambar. Oke. Seperti ini. Masukkan di sini teks nama name-nya ya. Saya nggak pakai name, tapi saya pakai ID. Lalu saya kasih placeholder. Masukkan kalimat misalnya seperti itu. Oke, kita coba halamannya. Refresh, saya klik fungsi 2. Nah, sudah ada ya, masukkan kalimat. Nah, nanti ketika saya isi kalimatnya di sini, lalu saya klik tombol kirim, dia akan kirim ke sebuah fungsi yang menerima parameter, lalu isinya akan ditampilkan ke dalam alert seperti tadi, ya kan? Oke, kita coba. Ini dia, berarti tombolnya kirim. Nah, sekarang di sini saya buat sebuah function baru di dalamnya ini. Di sini saya buat nama function baru apa ya? Teks saja ya, atau tampil gitu ya, yang berisikan sebuah parameter. Maka di sini saya isi aja parameter var, kita buat aja data ya, seperti ini. Nah, ini kayaknya nggak perlu pakai var, langsung aja seperti ini. Oke, lalu langsung saya panggil kalimat yang ini tadi, saya samakan ya kan, app.dialog.alert ya kan, lalu saya panggil parameter data tadi. Ini dia. Sudah. Lalu kita coba jalankan. Tadi tombol pengenalnya adalah ID kirim ya. Kirim, klik function. Di sini kita tinggal panggil, tampung dulu data dari text box.
apa tadi ID dari textbox kita? ID text. Oke. Nah, di sini kita coba sebut variabel txt namanya ya. Langsung menampung data dari textbox dengan ID text titik value. Lalu langsung saya kirim ke fungsi dengan nama tampil. Parameternya adalah isi dari variabel txt yang akan dikirim. Itu ya, kita coba dulu. Nah, misalnya saya buat kalimatnya halo. Kirim. Oke, sudah muncul ya. Misalnya kalau ganti lagi kalimatnya. Selamat pagi misalnya. Nah, ini sudah dinamis. Nah, karena si function sudah mengirim ataupun menerima sebuah parameter gitu kan. Parameternya adalah yang ada di dalam ini. Kalau seperti ini artinya ada satu parameter dengan nama data gitu ya. Lalu nanti isi parameternya ini nanti kita tampilkan dalam bentuk alert ya. Lalu tadi kan sumber data kalimat kita itu kan dari textbox ini ya. Textbox ini namanya apa tadi? ID text gitu ya. Jadi di sini sebuah variabel di tombol kirim, ketika mendeteksi tombol kirim, kita buat sebuah variabel txt yang akan menampung data dari ID dengan nama text. Lalu nanti akan isi dari txt ini akan dikirim ke dalam fungsi tampil. Ini dia, isi dari txt itu nanti akan dikirim lalu diterima oleh parameter dengan nama data. Nah, itulah yang nanti akan ditampilkan ke sini. Gitu. Jadi ini contohnya dalam satu parameter ya. Nah, kita akan coba buat di halaman selanjutnya untuk parameternya lebih dari satu. Di sini saya contohkan 2 parameter saja ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba buat itu. Sekarang kita lihat dulu tombol yang pertama, yang ketiga tadi ID-nya apa? ID-nya fungsi 3. Kita buat dulu roots-nya di sini. Buat roots baru. Pet. Jika isi petnya nanti fungsi 3 seperti ini. Page name namanya fungsi 3. Oke. Nah, di sini di fungsi 3 kita buat dulu halamannya dari index.html. Ini saja saya copy biar cepat ya. Sini sampai sini. Ups, saya kasih keterangannya dulu, jangan sampai lupa. Halaman fungsi 3. Penutup fungsi 3. Oke, di sini. Saya ganti namanya jadi fungsi 3. Nah, di sini parameter yang mau saya tampilkan ataupun yang mau saya kirim ada 2 parameter yang dimasukkan melalui textbox. Di sini saya contohkan 2 parameter itu misalnya untuk menjumlahkan 2 buah bilangan ya. Berarti kan akan sediakan 2 buah textbox. Nah, di sini saya buat dulu textbox pertama itu untuk masukkan bilangan 1. Ya kan? Ini saya ganti jadi bil 1 gitu ya. Lalu textbox kedua saya copy ini. Lalu saya paste di bawahnya. Ini saya ganti untuk bilangan 2. Ini saya ganti bil 2. Tombolnya ini saya ganti jangan sama lagi ID-nya ya. Misalnya tombol tambah misalnya ya. Oke. Keterangannya ini saya ganti dengan simbol tambah misalnya. Ya, boleh ya seperti ini kira-kira. Oke, sekarang kita deteksi dulu tombol tambahnya dan membuat sebuah fungsi yang memiliki 2 parameter. Nah, di sini saya tambahkan fungsi baru di sini boleh. Function tambah memiliki 2 parameter. Kita buat aja apa ya yang gampang, X dan Y. Kita balikan 2 nama. Namanya saya buat X dan Y. Nah, di sini untuk fungsi ketiga kita akan gunakan fungsi yang memiliki nilai balik dalam 2 parameter ini gitu ya. Jadi nanti fungsi ini bisa mengirimkan nilai balik ke dalam sistem kita, aplikasi kita. Nah, di sini saya buat variabel lokal di dalam fungsinya. Misalnya saya buat variabelnya hasil yang berisikan X ditambah Y. Karena untuk menjumlahkan itu ya. Lalu saya kirim balik isi dari variabel hasil, saya akan kirimkan kembali supaya bisa diterima oleh aplikasi gitu ya.
Misalnya saya buat perintah return hasil. Jadi isi dari variabel hasil tadi yang menjumlahkan X ditambah Y akan dikembalikan ke dalam sebuah fungsi tambah ini untuk nanti ditampilkan kembali. Gitu ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Oke, sekarang fungsinya sudah selesai, ya kan? Nah, saya mau buat pendeteksi tombol untuk hitung tadi ya, div I dengan ID tambah. Oke. Nama fungsi kita tambah. Oke, sekarang saya buat untuk mendeteksi tombol tambah. Nah, di sini saya tampung dulu variabelnya, data tadi. var bil1 menerima data dari ID bil1 titik value. Itu juga untuk bil2. Oke, lalu sekarang saya buat variabel yang namanya hasil yang akan menampung isi dari fungsi tambah ya. Maka bisa dipanggil tambah bil1 dengan bil2 yang akan dikirim. Nah, seperti ini. Jadi nanti bil1 akan dikirim ke variabel parameter X, bil2 akan dikirim ke dalam parameter Y. Lalu dihitunglah nanti di dalam hasil hitungnya di dalam variabel hasil akan dikembalikan lagi ya. Atau kan saya buat jumlah ya. Gitu. Isi dari variabel hasil akan di-return atau dikembalikan ke dalam fungsi tambah yang nanti di dalam variabel tombol kita ini diterima oleh variabel jumlah gitu. Jadi membalikkan nilai, memberikan kembali nilai yang sudah diproses tadi. Keuntungannya dengan function dengan return value ini mempersingkat proses. Kan kalau seperti ini lebih singkat ya, cuma 2 baris saja. Gitu ya. Nah, hasilnya sama aja nanti. Lalu di sini saya di bawahnya untuk menampilkan datanya bagaimana? Saya tampilkannya dalam bentuk app dialog, misalnya seperti ini ya, alert. Nah, saya buat hasil jumlah titik 2 simbol plus variabel jumlah. Sudah. Kita lihat coba apakah berhasil nanti. Saya refresh, saya jalankan fungsi 3, saya masukkan bilangan satunya 4, bilangan keduanya 9. Hitung. Sudah muncul hasil jumlah 4 tambah 9 malah 49 ya, karena seperti yang sudah pernah saya ajarkan, kalau bilangannya untuk dijumlahkan kita harus rubah datanya menjadi parse integer ini ya, karena simbol jumlah di dalam JavaScript atau DOM 7 artinya adalah menggabungkan 2 kalimat, 2 teks gitu ya, 2 string. Nah, jadi kita harus deklarasikan lagi bahwa ini bukan string ya, tapi teks dengan cara parse int seperti ini. Parse int. Di sini kan ini yang menghitungkan X dan Y kan itu dianggap string gitu ya. Supaya bisa dijumlahkan karena kan simbol plus ini di dalam JavaScript artinya menggabungkan. Berarti 2 string digabungkan. Makanya tadi muncul 49 ya kan, 4 digabungkan dengan 9. Supaya bisa dihitung atau diproses aritmatika, rubah dulu menjadi integer. Gitu ya sederhananya. Saya refresh, jalan fungsi ini, masukkan angkanya 4, bilangan keduanya 2 misalnya. Hasilnya 6. Oke, sudah bisa ya. Ini datanya sudah muncul dalam bentuk dialog. Jadi ingat, kalau nanti fungsi return ini adalah mengembalikan isi data ke dalam sebuah fungsi. Jadi artinya, kan tadi di sini hasil itu menampung X ditambah Y kan. Nah, isinya itu nanti akan dikembalikan, akan dikirim balik dengan perintah return ke dalam variabel ke dalam fungsi dengan nama tambah. Jadi otomatis fungsi tambah yang ada ini telah menyimpan hasil dari perhitungan X ditambah Y. Gitu ya. Jadi arti return itu artinya mengembalikan data yang sudah ada ke dalam fungsi supaya disimpan. Jadi namanya ini, nama fungsi tambah kita ini bukan hanya sekedar nama, tapi dia juga bisa menyimpan sebuah informasi ataupun data di sini. Gitu ya. Lalu nanti bagaimana menampung datanya? Kita buat lagi variabel satu lagi di dalam program kita ini, di bagian blok tambah. Kita ciptakan variabel yang akan menampung tambah dengan parameter bil1 dan bil2. Yang nantinya isinya itu kan disimpan di sini kan.
otomatis akan dioper ke dalam variabel jumlah hasilnya. Maka nanti kita tampilkanlah dalam bentuk alert di sini dengan memanggil nama variabel jumlah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini mengirimkan balik nilainya dengan perintah return. Ya, tadi hasil dari perhitungan di variabel hasil akan dikirim dan disimpan ke dalam fungsi dengan nama tambah. Isinya langsung disimpan di dalam ini. Lalu ketika kita ingin mengambil datanya, tinggal kita gunakan variabel baru seperti ini. Lalu kita panggil fungsinya beserta parameter apa yang dikirim. Hasilnya itu nanti akan langsung dioper ke dalam variabel jumlah dan nanti ditampilkan lagi dalam bentuk alert. Isi dari variabel jumlah yang berasal dari fungsi tambah. Gitu ya. Nah, itu logikanya. Nah, itulah yang di video ini yang bisa saya jelaskan dalam 3 halaman ya. Mulai dari fungsi tanpa nilai balik, fungsi menggunakan parameter, dan yang ketiga adalah fungsi yang menggunakan parameter dan juga menggunakan return value ataupun nilai balik. Itu aja ya, silahkan dicoba di laptop masing-masing materi yang ada di video ini. Jangan lupa di share video ini yang ada di YouTube Indo Programmer, dan juga di like kalau suka, kalau nggak suka juga boleh di dislike. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komen di halaman komentar, di bagian komentar. Dan jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Itu aja yang bisa saya berikan di video hari ini. Saya ucapkan terima kasih.